Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dei Islamiati dengan NIM 221080298. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap dan kepuasan kerja. Nah, teman-teman, sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Misalnya, ketika seorang karyawan ditanya tentang pekerjaan mereka, mungkin dapat ditemukan berbagai opini terhadap pekerjaan tersebut. Apakah mereka menyukai atau tidak menyukai pekerjaan tersebut? Apakah mereka merasa jenuh dengan pekerjaannya? Ataupun mungkin seseorang karyawan di satu sisi menyukai bos, di sisi lain dia tidak menyukai akan gaji yang diterima. Selanjutnya, komponen pembentuk sikap ada 3. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif singkatnya adalah opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Untuk lebih jelasnya, komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar seorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Selanjutnya yaitu komponen afektif. Singkatnya, komponen afektif adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam pernyataan. Untuk lebih jelasnya, komponen afektif adalah aspek emosional dari faktor sosiopsikologis didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu. Lalu yang terakhir, komponen perilaku. Komponen perilaku muncul dari sikap menjelaskan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Untuk lebih jelasnya, komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Nah, teman-teman, ketiga komponen tersebut sangat berkaitan. Secara khusus, dalam banyak cara antara kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang malah mendapatkan promosi tersebut adalah rekan kerjanya. Sikap karyawan tersebut terhadap pengawasnya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, opini, karyawan tersebut berpikir ia pantas mendapatkan promosi itu. Lalu yang kedua, perasaan, karyawan tersebut tidak menyukai pengawasnya. Dan yang ketiga, perilaku, karyawan tersebut mencari pekerjaan lain. Jadi, opini kesadaran menimbulkan perasaan yang kemudian menghasilkan perilaku, dan pada kenyataannya komponen-komponen ini berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang seringkali kurang ideal, dan sebagainya. Jadi, penilaian seorang karyawan tentang seberapa puas ia merasa atau tidak puas dengan pekerjaannya merupakan penyajian yang rumit dari jumlah elemen pekerjaan yang berlainan. Penyebab kepuasan kerja. Penyebab kepuasan kerja ada 12. Yang pertama, kondisi kerja. Kondisi kerja mendukung karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Studi-studi mengatakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar yang tidak berbahaya atau merepotkan. Di samping itu, kebanyakan karyawan lebih menyukai bekerja dekat dengan rumah, dengan fasilitas yang bersih dan relatif modern, dan dengan alat-alat dan peralatan yang memadai. Selanjutnya yang kedua yaitu kompensasi. Gaji dan insentif merupakan faktor fundamental yang tak terelakkan dalam memenuhi kepuasan kerja. Karyawan yang merasa gaji dan insentif mereka sepadan dengan kontribusi dan keterampilan mereka akan lebih puas dengan pekerjaannya. Maka dari itu, perlu memastikan bahwa gaji dan insentif yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan standar industri. Selanjutnya, yang ketiga, ada rekan kerja. Hubungan yang baik antara karyawan dan rekan kerja memiliki dampak yang signifikan pada kepuasan kerja. Komunikasi yang efektif, kerja sama tim yang baik, dan dukungan antar semua karyawan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun. Selain itu, hubungan yang baik juga harus mampu memfasilitasi kolaborasi dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Yang keempat, ada kepribadian. Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan menghasilkan kepuasan kerja. Orang-orang yang tipe kepribadiannya sama dengan pekerjaannya memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaannya, sehingga mereka juga mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi.
Lalu yang kelima, ada pengembangan potensi. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Peluang pengembangan diri ini dapat berupa pelatihan, seminar, kursus, atau program mentoring. Ketika karyawan merasa dapat tumbuh dan berkembang secara profesional di tempat kerja, mereka akan lebih puas dan termotivasi untuk tetap berkontribusi secara positif. Lalu yang keenam yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk berkembang dan promosi jabatan. Karyawan melihat peluang untuk maju dalam karir, mereka akan lebih termotivasi dan loyal kepada perusahaan. Dengan demikian, perlu memberikan program pengembangan karir yang jelas dan transparan, serta memberikan kesempatan yang adil bagi karyawan untuk mendapat peluang ini. Lalu selanjutnya yang kedelapan ada keamanan tempat kerja. Karyawan yang merasa aman dan stabil dalam pekerjaannya akan lebih tenang dan fokus pada pekerjaannya. Ini melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur keselamatan yang jelas, efektif, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan keselamatan yang memadai. Ketika karyawan merasa aman di tempat kerja, mereka dapat fokus sepenuhnya pada tugas tanpa khawatir tentang risiko atau bahaya yang tidak perlu. Lalu selanjutnya yang ke-9 ada regulasi perusahaan. Kebijakan dan regulasi perusahaan yang jelas, adil, dan konsisten juga dapat berkontribusi pada kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas akan merasa lebih aman dan terlindungi. Maka dari itu, pastikan regulasi perusahaan mudah dipahami dan diakses oleh karyawan, serta terapkan regulasi dengan adil dan konsisten. Lalu yang ke-10 ada fasilitas. Fasilitas yang memadai di tempat kerja juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Contohnya, fasilitas kantin yang bersih dan nyaman, area istirahat yang menyenangkan, dan fasilitas kesehatan. Ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan agar lebih termotivasi dan produktif dalam pekerjaannya. Yang ke-11 ada apresiasi. Apresiasi atau pengakuan yang diberikan oleh atasan dan rekan kerja dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Ini dapat memberikan dorongan positif bagi karyawan untuk terus berkinerja dengan baik. Adapun apresiasi ini dapat berbentuk pujian, penghargaan formal, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang menantang. Lalu yang terakhir ada usia. Usia seseorang dapat mempengaruhi preferensi dan prioritas dalam hal pekerjaan dan kehidupan. Karyawan lebih muda mungkin mencari kesempatan untuk berkembang secara profesional, sedangkan karyawan yang lebih tua lebih memperhatikan stabilitas dan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kebutuhan dan preferensi karyawan dari berbagai kelompok usia untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya, hasil kepuasan kerja ada 4. Yang pertama, menghasilkan produktivitas. Ketika karyawan merasa dihargai, memiliki lingkungan kerja yang positif, dan mendapatkan dukungan yang memadai, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkontribusi secara maksimal. Lalu yang kedua, kepuasan pelanggan. Ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka, maka cenderung memberikan layanan yang lebih baik dan berinteraksi secara positif dengan konsumen. Yang ketiga, kepuasan hidup. Ketika seseorang merasa puas dengan pekerjaan mereka, hal ini seringkali berdampak langsung pada aspek lain dalam kehidupan, seperti hubungan sosial, kesehatan mental, dan kualitas hidup secara umum. Yang terakhir, organizational citizenship behavior. Ketika seseorang merasa puas dengan pekerjaan mereka, mereka lebih cenderung menunjukkan perilaku OCB, seperti membantu rekan kerja, berpartisipasi dalam kegiatan tim, atau menyumbangkan ide-ide konstruktif untuk perbaikan organisasi. Selanjutnya, ada 3 cara untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, dengan cara rating scale dan kuesioner. Dengan metode ini, orang menjawab pertanyaan dari kuesioner yang menggunakan rating scale sehingga mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. Yang kedua, dengan cara critical incidents. Individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang dirasakan, terutama memuaskan atau tidak memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkap tema yang mendasari. Sebagai contoh, misalnya apabila banyak pekerjaan yang menyebutkan situasi pekerjaan di mana mereka mendapatkan perlakuan kurang baik oleh supervisioner atau supervisor atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ada dengan interview. Dalam melakukan wawancara tatap muka dengan pekerjaan dapat diketahui sikap mereka secara langsung dan dapat mengembangkan lebih dalam dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur.
Oke, materi yang terakhir kali ini kita bahas yaitu dampak ketidakpuasan kerja. Dampak ketidakpuasan kerja ini menimbulkan perilaku kerja kontraproduktif, merupakan tindakan yang secara aktif merusak organisasi, termasuk mencuri, berperilaku agresif terhadap rekan kerja, terlambat, atau bahkan mungkin absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.